tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak. Buset deh. Iya siap. Gimana? Ya, tadi saudara seperti apa? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan. Terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa. Semuanya sih lengkap ya. Ada yang mau tambah? Ya, jadi tadi udah kita temui ya, panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya, yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Ada berapa? Ada banyak lah, ada banyak, sebutin banyak gitu. Salah Satunya apa aja yang dibawa hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ini termasuk Saksi. Komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan. Berarti apapun dari pihaknya sendiri yang dimasukin apa terkait Iya. sindiran-sindiran di Ustadz dan segala macam. Oh iya, ini bukan ini lagi, udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densu. Kerugiannya sendiri kok seperti apa sih? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Ya si VA itu. Jadi ya, biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11 ya, jam 11 selesai ini. Jadi memang panjang sekali harus kita sampaikan sehingga 23% itu padat sekali. Ya, padat sekali. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Deddy. Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini. Kronologi kejadian dari awal sampai yang Jadi itu dulu. jelas lah. Pada ini soal laporan kan awalnya soal pencemaran baik. Selanjutnya juga ada yang ada nggak sih itu masuk laporan baru? Kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka.
Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidana. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya kan orang pintar, pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang, karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama kita. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Ada di bicara soal pidana sendiri, ini tega maksudnya sampai akhirnya mau menjarakan. Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus pabrik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralih membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan, nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Mau melihat tanggapan biasa podcast dengan Dr. Richard seperti apa nih? Ini kawan-kawan ya, ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, konsekuensi hukum aja. Konsekuensi Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah ya konsekuensinya harus dihukum. Berarti nggak masalah buat Loh, kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Pengadilan. Sekarang ini masih lidik, ya. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21, ya jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. Tapi kalau Ya, hukum ini iya edukasi untuk masyarakat ini, ya, supaya ada kepastian. tapi kalau hukum menawarkan Restorasi. Ya, saya nggak bicara Itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah Itu kalau nanti kita itu bicarakan. nanti kalau udah ada justice restorasi Iya. restoratifnya seperti apa, Iya. nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana. Gitu. melihat tanggapan biasa. Tes DNA dilakukan di sini. Singapura gimana apa nih kok? Langsung banget aja ya, apa? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah, kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Andala gak sih? Oke, karena sekian kita dapat. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya Ada capek. obrolan sama pihak sana. Saya sudah menghubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Maaf ya. Silakan Pak. Apa yang ganggu ya Pak? Undang aja Pak. Cakar. Yang mana dulu? Kan udah komunikasi sama pengacara. Udah, saya kan ngomongin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa
ini tes DNA kan kenapa harus merasa? Ini kan belum tentu buat Dini Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur ini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gua pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan. Oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh. Yang untung kan kalian. Apa itu? Bonding kamu dengan aku? Adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuma yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lain. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin melihat saya, wah Mas Denny udah benar segala macam, bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Iya.